di bawah ada tamu. Bianti memberitahu Julian kalau di lantai bawah rumah ada tamu yang menunggu. Siapa yang bertamu pagi-pagi begini, Bi? Tanya Julian yang baru saja keluar dari kamar. Non Ruby, Pak. Ruby, mau apa Ruby datang pagi-pagi buta begini? Good morning, Pak. Tak lama, Anessa muncul keluar dari kamarnya. Morning, honey. Julian membalas lalu mereka pun berjalan turun ke lantai bawah bersama-sama. Katanya ada Kak Ruby di bawah, apa dia bilang sama kamu mau ke sini? Tanya Julian pada Anessa. Hah, ada Kak Ruby, pagi-pagi begini, ada apa ya? Anessa pun keheranan dan bertanya-tanya. Mereka terus berjalan dan sampai di ruang tamu di mana Ruby menunggu. Ruby langsung berdiri dari duduknya sambil tersenyum ramah terkhusus pada Julian. Hai, selamat pagi. Hai, Kak, kaget banget ada Kak Ruby pagi-pagi ke sini. Jawab Anessa. Kaget ya? Ada apa, Ruby? Siapa yang mau kamu temui? Tanya Julian to the point. Kalian, ini aku bawain sarapan. Karena aku tahu Tante Rin lagi dirawat di rumah sakit. Aku berusaha keras buat masak persis kayak yang dimasak sama Tante Rin, silahkan. Julian merasa heran dengan alasan Ruby datang. Aneh saja, untuk apa Ruby datang membawakan sarapan? Di rumah saja ada 3 art juru masak yang tentunya siap siaga menyiapkan makanan untuk Julian dan Anessa walaupun Rinjani tidak ada. Wah, ngapain repot-repot sih, Kak? Ya ampun, tapi by the way, makasih banyak ya atas perhatiannya. Dan Anessa merespon dengan hangat. Sama-sama, Nes. Kamu nggak perlu kayak gini. Setiap hari setiap waktu urusan makanan selalu siap sedia dengan bantuan para art. Kenapa kamu repot-repot begini? Kata Julian membuat Ruby merasa kikuk. Cuma inisiatif aja Om. Ya sekalian ngehibur juga, karena aku tahu kalau Om Julian sama Nessa pasti lagi nggak baik-baik aja. Jadi ya sekalian ngehibur dan ngasih semangat. Ini semua karena, aku tuh sayang banget sama Tante Rin. Aku selalu ingat gimana Tante Rin sayang banget ke aku. Nggak peduli walaupun beliau sempat berkonflik sama momi aku. Julian semakin tak nyaman dengan apa yang dijelaskan oleh Ruby. Rasanya memang terlalu mengada-ngada dan tak pantas dibahas di situasi seperti ini. Nessa, nanti kamu berangkat sekolah sama Pak Rashid ya? Papa mau berangkat sekarang. Kata Julian, dia memutuskan untuk segera berangkat tanpa sarapan terlebih dahulu. Loh, Papa nggak sarapan dulu? Tanya Anessa keheranan. Lihat kok Om Julian langsung berangkat, apa nggak sarapan dulu? Tanya Ruby ikut nimbrung dan sok perhatian. Nggak, Papa berangkat sekarang ya. Belajar yang fokus, nanti di sekolah jangan jajan sembarangan. Julian mengecup kening Anessa dan benar-benar berpamitan. Papa nggak sarapan? Tanya Anessa masih, lalu ia memberi kecupan pada punggung tangan Julian. Nggak sayang, Papa ditungguin buat rapat penting. Julian berdalih. Sepagi ini. Lia, Papa berangkat ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya udah hati-hati ya Pak. Julian benar-benar pergi dan mengabaikan Ruby. Ruby kesal dan kecewa karena sikap penolakan Julian begitu kentara. Sehingga membuat dirinya merasa sangat tidak berguna. Kenapa Om Julian langsung cabut? Bahkan gak sarapan dulu? Apa karena ada aku, kok Om Julian begitu sih? Batin Ruby dan hatinya benar-benar kesal. Kak Ruby benar-benar masakin ini buat aku dan Papa? Dalam rangka apa sih? Kok kayaknya spesial banget? Kata Anessa yang berjalan menghampiri lebih dekat ke arah Ruby. Bukan dalam rangka apa-apa kok, Nes. Ya pengen aja karena kakak tuh peduli banget sama kalian. Jawab Ruby. Baik banget sih Kak Ruby. Lihat dong, waktu kecil, kakak tuh udah nyaman banget sama mama papa kamu.
Makanya kayak ke saudara aja gitu. Makasih banyak ya kak. Anessa tak mencurigai apa-apa. Anessa memandang kedatangan Ruby sebagai kebaikan murni tanpa maksud apapun. Ya udah yuk dimakan. Iya, kak, makasih. Rani masih setia berjaga. Dia begitu telaten merawat Rinjani, bahkan lebih telaten dari para perawat sekalipun. Apa Yera nggak rewel, Ran? Tanya Rinjani. Nggak kok, dijagain sama Mas Iqbal, mustahil banget Yera rewel. Yera tuh anak papa banget pokoknya. Hari ini Mas JP pulang cepat, cuma ada agenda rapat internal, habis itu langsung ke sini. Nanti kalau Mas JP ada agenda penting banget, tinggal bilang aku aja. Aku siap buat aplus lagi. Kata Rani. Sayang banget sama kamu, Ran, makasih ya. Ya elah, kayak ke siapa aja. Kita tuh udah sama-sama sejak bocah. Perasaan kita tuh udah kayak lebih kayak saudara, iya nggak? Kamu ngerasa juga nggak? Lihat dong. Nah makanya, kurang-kuranginlah sungkan kayak gitu. Lia, Besti, Al sama Nay apa udah nyampe di Amrik? Udah, dari tadi mereka ngecat. Minta VC juga, tapi aku nggak mau angkat. Wai, aku nggak mau mereka tahu kalau aku lagi terbaring di sini. Mereka tuh harus menikmati waktu mereka tanpa mengkhawatirkan aku. Jadi Al sama Nay nggak tahu kamu dirawat sekarang? Nggak, sengaja aku tutup-tutupi. Ya ampun, baik banget sih kamu, Rin. Haruslah, mereka kan anak-anakku. Mereka nggak boleh kehilangan momen. Biarlah aku sakit di sini, toh ada Mas JP, ada kamu, ada Nessa. So, aku nggak mau membuat mereka cemas. Mamer idaman banget. Nay bener-bener anak mantu paling beruntung di abad ini. Goda Rani dengan gurauan ciri khasnya. Lebay. Fakta. Walau sedang sakit, tapi Rinjani tidak merintih karena dia ditemani oleh orang-orang yang benar-benar membuatnya nyaman. Sementara itu, Rinjani tidak tahu kalau pagi ini, tanpa ada angin tanpa ada hujan, Ruby datang membawakan sarapan untuk Julian dan Nessa. Kebaikan Ruby sedikit tidak masuk akal, bukannya tidak bermanfaat. Tapi harusnya Ruby tahu kalau di rumah Julian sudah ada banyak art yang siap sedia menyajikan makanan setiap waktu. Sikap Ruby mulai menghantui ketenangan Julian. Tadinya Julian ingin menanggapi santai, Julian tak ingin berburuk sangka. Tapi kedatangannya pagi ini sungguh mengusik ketenangan Julian. Apa tujuan Ruby datang bawa-bawa sarapan? Aneh. Lamunkan Julian di sela-sela jeda rapat umum yang sedang digelarnya pagi ini. Ah, mudah-mudahan gak ada maksud apa-apa walaupun sebenarnya aku heran. Batin Julian lagi. Para peserta rapat yang merupakan para petinggi perusahaan dan beberapa staf perwakilan dari tiap divisi di perusahaan. Mereka sampai merasa heran dengan sikap Julian yang lebih banyak melamun pagi ini. Pak Julian banyak melamun, pasti lagi mikirin istrinya yang lagi sakit. Bisik salah satu staf. Sesayang itu Pak Julian pada istrinya, sampai dilamunin segitunya loh. Sayang banget dong. Pak Julian kan emang tipe-tipe family man idaman. Julian juga sampai tidak sadar kalau beberapa orang berdesas-desus membicarakannya. Tapi yang pasti, kedatangan Ruby pagi ini benar-benar mengganggu ketenangannya. Nayara dan Al tiba saat hari sudah gelap. Karena terlalu capek, Nayara sampai sadar tak sadar diangkut oleh Al menuju ke taksi untuk segera meluncur ke apartemen Al yang ada di kawasan Harvard Square di Cambridge, Amerika Serikat.